Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah kuliah tentang pengantar dan konsep dasar keperawatan jiwa. Baik, keperawatan jiwa adalah suatu proses interpersonal yang berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan perilaku sehingga individu memiliki fungsi yang terintegrasi. Sedangkan menurut ANA atau American Nurses Association, perawatan kesehatan jiwa adalah suatu bidang spesialisasi praktik keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri secara terapeutik sebagai kiatnya. Kemudian, seorang perawat jiwa harus memiliki atau menguasai bidang yang digelutinya dengan berdasarkan ilmu perilaku sebagai landasan untuk berpikir. Dan seorang individu ini merupakan alat yang efektif dalam merawat pasien. Ini menurut Depkes RI tahun 1998. Kesehatan jiwa pada dasarnya adalah merupakan status kesejahteraan individu, di mana individu mampu menyadari potensi atau kemampuan yang dimilikinya, memiliki coping yang adaptif ketika ia menghadapi masalah, kemudian ia menjadi produktif, mampu beraktivitas atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian ia juga mampu berpartisipasi di lingkungan di sekitarnya. Ini menurut Mental Health Commission of Canada tahun 2013. Sehingga individu yang sehat jiwa juga akan terlihat dia mampu menyadari kemampuan yang dia miliki, kemudian dia berinteraksi dengan keluarga, kemudian mampu berpartisipasi di komunitas yang ada di lingkungannya, dan secara global ia mampu menjadi individu yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Karakteristik orang yang sehat jiwa pada dasarnya bisa terlihat di dalam beberapa elemen yang ada di gambar ini, bahwa ia mampu menilai realita yang terjadi di sekitarnya, kemudian mampu untuk menyayangi dan merasakan rasa senang, mampu untuk mengatasi masalah dan konflik emosi yang terjadi pada dirinya, mampu untuk hidup tanpa adanya rasa takut, rasa bersalah, atau cemas, mampu untuk menerima tanggung jawab terhadap kegiatan yang ia lakukan, mampu untuk mengontrol perilaku yang ia lakukan, kemudian mampu untuk bermain dan tertawa, kemudian ia juga bisa memiliki konsep diri atau nilai diri yang sehat, kemudian mampu untuk bekerja dan produktif, mampu menegosiasikan semua yang terjadi di dalam peristiwa kehidupannya, di dalam masa tumbuh kembangnya, kemudian dia mampu mendapatkan semangat atau nilai spiritual, kemudian mampu berhubungan dengan orang lain, membina hubungan dengan orang lain, percaya dengan orang lain, kemudian memiliki teman dekat, bisa beradaptasi dengan berbagai hubungan interpersonal yang ia jalani, kemudian ia memiliki rasa empati terhadap orang lain, dan bisa mengatur atau mengatasi konflik yang terjadi secara konstruktif. Individu yang sehat jiwa juga mampu berpikir secara jelas, ya, secara logis, dan itu ia gunakan di dalam ketika terjadi masalah, ya. Kemudian menggunakan penilaian yang objektif, ya, logis, dan
bisa mengambil garis besar atau inti dari permasalahan dan menjadi orang yang kreatif. Jadi untuk menjadi sehat jiwa perlu adanya berbagai karakteristik ini yang perlu kita juga belajar terus ke depannya sehingga bisa menjadi individu yang sehat jiwa. Sedangkan karakteristik seorang perawat jiwa seperti yang sudah dipelajari dulu di dalam keperawatan jiwa sebelumnya, bahwa individu yang bisa merawat harus memiliki sikap empati, bersikap hangat, menjadi orang yang tulus, kemudian bersikap menghargai, menghormati, konkret, bersikap segera, mampu mengatasi adanya konfrontasi, kemudian mampu terbuka ya, bersikap terbuka terhadap orang lain gitu ya. Jadi ini merupakan bagian-bagian elemen dari hubungan terapeutik yang dulu sudah pernah dipelajari sebagai karakter perawat jiwa yang perlu kita terus belajar dan kembangkan. Dan seorang perawat jiwa pada dasarnya tidak hanya mengembangkan dirinya sendiri, tapi mampu bisa mengembangkan hubungan interpersonal dengan yang lain, termasuk diantaranya adalah mengkoordinasikan berbagai tahapan di dalam asuhan keperawatan dengan tim kesehatan yang lain di dalam perawatan yang terintegrasi dan mampu meningkatkan kemandirian dari pasien. Dan ini juga kita berharap bahwa perawat jiwa memiliki karakter yang bisa menumbuhkan harapan dan pasien dapat memiliki insight yang baik tentang apa yang terjadi pada dirinya, sehingga kita nantinya juga bisa membantu mengembangkan individu yang bisa bertumbuh secara positif ya, sampai dia akhirnya bisa berpartisipasi di lingkungannya, mampu memiliki perkembangan psikososial yang baik. Selain itu, perawat jiwa juga bisa berkontribusi di dalam lingkungan yang lebih luas, baik itu di masyarakat, di pemerintahan gitu ya, dan memiliki komitmen untuk tetap percaya, bisa membina trust, kemudian fokus pada bidangnya ya, kemudian bisa mengantisipasi apa yang terjadi, kemudian pada dasarnya kita perlu yang namanya terus mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar kita ada di fokus di keperawatan jiwa, tapi pada dasarnya kita mempelajari yang namanya sehat itu kan ada bio, psiko, sosial, spiritual, dan itu perlu kita kaji lebih dalam sehingga kita bisa yang namanya menetapkan sebuah intervensi keperawatan yang bersifat PCC atau patient centered care ya, yang berpusat pada pasien, sehingga intervensi yang kita berikan juga sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Kemudian kita setelah itu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan pada pasien, kemudian kita bisa melihat sejauh mana perkembangan pasien setelah diberikan intervensi keperawatan jiwa. Baik, selanjutnya kita perlu yang namanya melakukan refleksi diri sebagai seorang perawat jiwa menurut Stuart dan Raya. Ketika menjadi seorang perawat jiwa, ada banyak sekali yang bisa kita pertanyakan. Apakah saya dapat dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya, bisa dijadikan pegangan atau menjadi orang yang konsisten di dalam setiap hal?
Apakah saya cukup ekspresif ketika mengungkapkan perasaan saya atau apa yang terjadi pada diri saya? Kemudian, apakah saya dapat bersikap positif, hangat, perhatian, menyukai, menaruh perhatian dan respect atau menghargai atau menghormati orang lain? Apakah saya cukup stabil ketika berpisah dengan seseorang atau melalui proses berduka? Apakah saya dapat membiarkan diri sepenuhnya masuk ke dunia orang lain, menggeluti perasaan atau makna diri yang terjadi pada orang lain, dan menerima apapun yang terjadi pada orang tersebut apa adanya tanpa adanya judgement yang negatif? Apakah perilaku saya tidak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain? Apakah saya mampu membebaskan pasien dari perasaan terancamnya akibat dari lingkungan atau faktor eksternal? Apakah saya menerima pasien sebagai orang atau individu yang baru untuk menjadi individu yang lebih bertumbuh positif, ataukah memang saya masih ada di dalam masa lalunya gitu ya, untuk menggali masa lalunya saja. Dan beberapa pertanyaan ini perlu kita rasakan, kita resapi. Apakah memang kita sudah siap untuk menjadi perawat jiwa? Apakah kita siap untuk melihat adanya perbedaan satu sama lain ketika kita melihat pasien berbeda dari diri kita? Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bisa sikapi? Ini perlu kita refleksikan. Baik, selanjutnya adalah prinsip hubungan perawat klien. Pada dasarnya kita sudah tahu hubungan interpersonal atau hubungan yang kita lakukan dengan pasien bersifat terapeutik bukan sosial. Sehingga ketika kita fokus pada hubungan terapeutik, artinya kita fokus pada apapun masalah yang terjadi pada pasien, bukan masalah yang terjadi pada perawat. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan pasien, yang perlu kita gali lebih dalam adalah apa yang terjadi pada pasien, bukan kita curhat atau mencurahkan pengalaman kita ke pasien. Kita lebih banyak menggali apa yang terjadi pada pasien, mengkorelasikan faktor predisposisi, presipitasi, dan bagaimana pasien menilai peristiwa yang terjadi pada hidupnya dan bagaimana dia mencoba untuk beradaptasi dengan masalah yang terjadi di hidupnya. Jadi pada dasarnya fokusnya adalah pasien. Kemudian hubungan terapeutik memiliki sebuah tujuan dan fokus pada pencapaian. Beda halnya ketika kita berinteraksi sosial dengan orang lain, mungkin kita hanya sekedar berbicara tanpa adanya tujuan. Sehingga ketika kita berinteraksi pada pasien, ya berinteraksi dengan mereka, itu perlu kita menetapkan di awal adanya kontrak, waktu, topik, tempat. Beda kalau hubungan sosial, mungkin kita tidak perlu menetapkan kontrak waktu, tempat, topik. Ya, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa hubungan terapeutik itu bersifat lebih objektif bukan subjektif, karena kita berusaha untuk membantu pasien bisa mengatasi masalahnya. Kemudian pada dasarnya di dalam hubungan perawat pasien, kita perlu yang namanya mempromosikan atau mengedukasikan bagaimana pasien bisa memodifikasi perilakunya atau bisa meningkatkan insight-nya terhadap masalah yang terjadi pada dirinya, sehingga kita bisa membantu individu untuk menjadi individu yang lebih sehat jiwa. Pada dasarnya hubungan perawat pasien ini kita sudah pelajari ada fase-fase yang dilakukan ketika berinteraksi. Ada fase pre-interaksi,
fase pengenalan atau orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Di dalam interaksi dengan pasien, ya, kita perlu mempersiapkan mental kita, persiapan emosi kita, itu ada di fase preinteraksi. Di fase preinteraksi juga kita perlu yang namanya refleksi tadi, berbagai pertanyaan ya yang perlu kita refleksikan. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat ada orang yang berbeda dari kita? Berbeda dalam arti pendidikan yang berbeda, latar belakang lainnya yang berbeda, tampilan fisik yang berbeda, pendapat yang berbeda. Bagaimana apa yang harus kita lakukan atau sikapi, itu ada di fase preinteraksi. Sehingga ketika kita sudah siap untuk berinteraksi dengan pasien, di fase orientasi kita lebih fokus pada isu-isu yang terjadi pada pasien dan bagaimana kita berusaha untuk membantu pasien di fase kerja sehingga dia bisa mengatasi masalahnya, dan itu akan kita evaluasi di fase terminasi. Nah, untuk menjadi seorang perawat jiwa atau memahami tentang kebutuhan kesehatan jiwa pasien, kita perlu juga mempelajari banyak hal tentang perkembangan psikososial pasien, mempelajari tentang faktor predisposisi masalah yang terjadi pada pasien, dan selanjutnya yang nanti akan dipelajari di materi asuhan keperawatan atau proses keperawatan. Ya, jadi perlu kita menjadi individu yang menyadari karakter diri kita sendiri dulu. Ya, bagaimana kita mampu memahami orang lain, bagaimana kita bisa membantu mengatasi masalah orang lain dan tidak ada sikap judgmental atau merasa diri sendiri yang paling benar gitu ya, atau berkomentar negatif, karena kita tahu bahwa banyak sekali stigma dan diskriminasi terhadap kesehatan jiwa karena tidak banyak orang yang bisa memahami definisi dari kesehatan jiwa yang sesungguhnya, karena dianggap bahwa orang yang sehat jiwa adalah ya biasa, atau misalkan yang berkaitan dengan jiwa pasti berhubungan dengan gangguan jiwa, padahal tidak seperti itu. Ya, jadi perlu yang namanya kita mempelajari banyak hal tentang keperawatan jiwa. Di dalam hubungan terapeutik, kita memiliki tujuan diantaranya adalah fasilitasi pasien dalam mengambil keputusan, mampu membantu untuk mengatasi masalah, dan membantu individu untuk mencapai pertumbuhan positif ketika dia mampu mengatasi masalah dan menjadi individu yang lebih baik. Bisa memfasilitasi pasien untuk belajar tentang strategi coping yang adaptif untuk dirinya, kemudian memiliki perilaku yang positif, kemudian bisa menguatkan harga diri individu, dan merasakan manfaat dari interaksi sosial dengan orang lain, dan ini perlu kita kembangkan pada pasien. Kemudian di dalam keperawatan jiwa kita juga berdasarkan evidence-based practice nursing. Evidence-based practice nursing adalah suatu metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam intervensi keperawatan yang berbasis bukti atau fakta. Biasanya kita peroleh ini dari hasil-hasil penelitian. Ya. Di dalam keperawatan jiwa juga kita berfokus pada pendekatan yang berbasis bukti, sehingga kita bisa menerapkan asuhan keperawatan yang bersifat biopsikososial spiritual, dan ini perlu kita juga kaji di saat melakukan pengkajian ya. Di dalam evidence-based practice tentunya ada banyak sekali terapi-terapi keperawatan jiwa yang up to date, dan itu bisa kita pelajari dan kita sesuaikan dengan masalah pasien. Nah, jadi jangan takut bahwa keperawatan jiwa adalah ilmu yang
konstan. Padahal kita tahu bahwa ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa individu, dan hal ini tentunya butuh yang namanya intervensi yang up to date ya, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Karena setiap tahun pastinya ada banyak sekali kebutuhan pasien yang berubah, dan ada banyaknya sumber daya yang berubah yang bisa kita libatkan di dalam intervensi keperawatan jiwa. Dan evidence-based practice nursing ini tentunya dimulai dari tokoh keperawatan Florence Nightingale, di mana beliau adalah penemu modern nursing, ya, di mana filosofi beliau adalah yang dilakukan di dalam keperawatan memang berdasarkan evidence-based practice. Kemudian selanjutnya Nightingale juga dia mengembangkan FATS model, International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, dan ini juga menjadi dasar di dalam pengklasifikasian masalah kesehatan atau penyakit yang terjadi. Kemudian untuk keperawatan jiwa sendiri, ada tokoh yang namanya Hildegard Peplau sebagai seorang ibu dari bidang ilmu keperawatan jiwa. Beliau juga mengembangkan art and science di dalam praktik keperawatan. Kemudian pendekatan saintifik atau ilmiah. Hal ini merupakan pendekatan yang penting yang bisa dikembangkan dalam keperawatan jiwa. Dan Hildegard Peplau juga mengenalkan tentang advanced nursing practice, standar profesional, dan regulasi keperawatan. Baik, selanjutnya adalah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam mengembangkan evidence-based practice di dalam keperawatan jiwa. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan di dalam mengembangkan evidence-based practice. Yang pertama adalah ask a question. Ask a question adalah bertanya. Kita perlu bertanya banyak hal. Mengapa pasien ini mengalami masalah A, sedangkan pasien yang lain tidak mengalami masalah itu. Kita perlu yang namanya mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pasien untuk berubah. Apakah pasien punya insight untuk berubah? Apakah ia memang membutuhkan bantuan kita? Kita perlu banyak bertanya tentang ini. Ketika kita banyak bertanya, tentunya kita perlu mengklarifikasi dengan berbagai fakta atau adanya referensi dari berbagai kajian literatur. Kemudian kita lanjut ke tahap 2, yaitu acquire literature. Kita mencari referensi atau mencari sumber-sumber data dari hasil penelitian sebelumnya untuk mengkaji lebih dalam apa yang harus kita lakukan dengan masalah tersebut. Kira-kira intervensi apa yang cocok untuk pasien tersebut. Kita bisa banyak mengumpulkan dari berbagai referensi, dan pastikan referensinya adalah up to date. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan semua referensi tersebut, tentunya kita perlu yang namanya mengevaluasi hasil dari kajian literatur tadi. Kita ada di tahapan ketiga, yaitu appraise the literature. Di tahapan ketiga ini kita mengevaluasi apakah sumber yang kita dapatkan itu sudah valid dan sesuai dengan topik atau masalah yang terjadi pada individu. Kemudian kita mencari kira-kira intervensi apa yang cocok untuk bisa membantu individu melalui masalahnya atau mengatasi masalahnya. Kemudian kita ada di tahapan yang keempat, yaitu apply the evidence. Bisa mengembangkan intervensi, ya, mengimplementasikan intervensi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekitar pasien. Pada dasarnya seperti itu. Contohnya, misalkan, ketika kita melakukan intervensi pada pasien yang mengalami gangguan halusinasi, dan kita ada di tahapan untuk
bisa mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan hobi atau minat dari pasien atau kemampuan pasien, misalkan ya dia suka memasak, ya bagaimana cara memasak yang memang sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah, ya apa yang ada di rumah itu bisa dia lakukan sehingga keluarga tidak terbebani secara finansial ketika harus membantu pasien untuk melakukan aktivitasnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah assess the performance, mengevaluasi hasil. Kira-kira setelah kita melakukan intervensi tersebut, apa yang terjadi pada pasien? Apa ada perubahan positif yang terjadi pada pasien jiwa? Dan itu kita perlu evaluasi dan dokumentasi. Jadi, evidence-based practice ini pada dasarnya adalah mengembangkan berbagai ide atau pendekatan dari suatu intervensi sehingga sesuai dengan kebutuhan pasien yang pastinya sangat beragam. Gitu. Makanya kita perlu yang namanya evidence-based practice dalam perawatan jiwa, karena kita tahu walaupun ada pasien yang mengalami halusinasi, tidak semua pasien halusinasi memiliki kebutuhan yang sama, karena bisa jadi stresor yang dimiliki juga beragam. Baik, di dalam praktik keperawatan jiwa, ada praktik keperawatan jiwa general dan ada spesialis. General ini yang kita tempuh di dalam pendidikan S1, di mana kita akan belajar tentang konseling, ada terapi milieu, ada bagaimana kita bisa mengembangkan aktivitas individu dan kemandirian individu, dan bisa juga mengembangkan promosi edukasi yang sifatnya interaktif dan berdasarkan evidence-based. Dan di dalam terapi advance untuk spesialis perawat jiwa bisa melakukan psikoterapi, ada yang namanya sistem rujukan atau kita kembangkan liaison atau consultation liaison mental health nursing practice. Kemudian juga ada pengembangan promosi edukasi juga tentunya. Baik, berikutnya adalah tentang scope dan standar praktik dari keperawatan jiwa. Ya, ada tahapan yang pertama di standar 1 ada assessment, standar 2 adalah diagnosis, standar 3 adalah identifikasi outcomes, kemudian standar keempat adalah perencanaan, standar kelima adalah implementasi, berikutnya dengan koordinasi perawatan, juga melakukan edukasi dan promosi kesehatan, terapi milieu, dan bagaimana melakukan terapi farmakobiologi dan integratif, ya. Kemudian juga bagaimana dengan sistem rujukan, psikoterapi, dan konsultasi. Selanjutnya perawat juga akan mengevaluasi dari progres yang terjadi pada pasien, apakah sudah memenuhi kriteria yang memang sudah ditetapkan di awal. Kemudian di standar 7 juga ada kualitas praktik yang dilakukan, standar 8 ada edukasi, standar 9 ada evaluasi praktik profesional, standar 10 adalah bagaimana mengembangkan interaksi atau jejaring dengan kolega dan peer, kemudian standar 11 kolaborasi, standar 12 adalah menerapkan prinsip etik, standar 13 adalah penelitian, standar 14 adalah penggunaan sumber atau resource yang ada di dalam praktik keperawatan, kemudian standar 15 adalah leadership di dalam praktik keperawatan jiwa. Jadi demikian tentang pengantar keperawatan jiwa. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.